Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Dian Aprilia Andriani dengan NIM 14014211164. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang mikroskop. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Dengan dosen wali saya Dr. Andi Sulkarir Nuryanto MPD. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama, pengertian mikroskop. Mikroskop adalah suatu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda berukuran mikro yang mampu menghasilkan perbesaran hingga ratusan. Jadi, mikroskop merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, sehingga membutuhkan alat bantu seperti mikroskop untuk melihat benda-benda kecil tersebut supaya bisa diamati. Karena di mikroskop memiliki perbesaran hingga ratusan kali tersebut. Oke, materi yang kedua yaitu jenis mikroskop. Jenis mikroskop yang pertama adalah mikroskop monokuler. Sesuai namanya, mono berarti satu. Mikroskop ini hanya memiliki satu lensa okuler. Dan biasanya mikroskop ini hanya digunakan untuk melihat objek-objek yang sederhana. Lensa okuler ini ya hanya satu. Nah, dari pengalaman yang pernah saya alami menggunakan mikroskop monokuler ini, ketika mengamati dengan mikroskop ini, kita harus menutup mata kita satu atau menyipitkan mata kita untuk mengamati preparat yang kita amati. Ketika lama kita mengamati, mata kita akan merasakan rasa yang tidak nyaman. Sehingga rasa yang tidak nyaman itu menurut saya menjadikan sebuah kelemahan dari mikroskop monokuler ini tersebut. Oke, lanjut ke jenis mikroskop yang kedua. Mikroskop yang kedua yaitu mikroskop binokuler. Mikroskop ini memiliki dua lensa okuler, yaitu ini. Sehingga dua mata kita bisa langsung melihat tanpa harus menutup satu atau menyipitkan. Sehingga kita bisa lebih nyaman untuk mengamati sebuah objek yang akan kita amati tersebut. Lanjut. Yang ketiga yaitu mikroskop digital. Mikroskop ini merupakan pengembangan dari mikroskop optik tradisional yang menggunakan optik dan charcoal device CCD kamera ke output gambar digital yang disambungkan ke monitor seperti gambar. Jadi kita bisa mengamati langsung dari monitornya. Kita tidak usah lelah-lelah untuk nyipit ke lensa okulernya, kita bisa langsung ke monitor. Oke, yang keempat, Yang keempat yaitu mikroskop trinokuler. Sesuai namanya, tri berarti 3. Mikroskop ini mempunyai 3 alat untuk melihat atau mengamati objeknya, yaitu 3 itu terdiri dari 2 lensa okuler dan dapat dipasang kamera tersebut sehingga bisa kita meneliti bisa dari kamera tersebut. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu bagian-bagian dan fungsi mikroskop. Yang pertama saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang bagian mikroskop dengan menggunakan cahaya matahari. Yang pertama yang atas ini merupakan lensa okuler. Yang ini hitam ini tuh lensa okuler. Nah, di lensa okuler itu ini ada tutupnya, ada garis ini. Nah, itu batas ini tutupnya. Kalau kita mau menggunakan tutupnya kita copot. Lalu ini tuh ada tabung yang mengarahkan lensa okuler dan objektif. Kok yang mengarah? Yang menyambungkan. Ini ada revolver, ini untuk kita memutar-mutar, mengetahui mana perbesaran yang cocok dari objek yang kita amati. Lalu ini lensa objektif yang memiliki perbesaran untuk dapat mengetahui objek ini cocok untuk perbesarannya berapa.
Nah, ini meja kerjanya untuk diletakkannya preparat yang akan diamati. Lalu di bawahnya ada kondensor untuk masuknya cahaya, diafragma juga. Nah, reflektor ini untuk memantulkan cahaya supaya bisa masuk ke dalam diafragma. Nah, yang membedakan mikroskop cahaya matahari dan listrik itu hanya ini reflektornya saja. Oke, lanjut. Ini kaki dari mikroskop. Ini bawah, paling bawah. Lalu ini di sini ada sendi inklinasi dari mikroskop. Lalu ini ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini digunakan untuk kita memegang mikroskop atau ketika mengangkat mikroskop, kita mengangkatnya di lengannya, tidak boleh di tabungnya. Nah, ini ada penjepit kaca. Ini digunakan supaya objek atau preparat yang kita amati supaya tidak pindah atau bisa tetap. Ini mikrometer. Mikrometer ini yang kecil. Ini digunakan untuk menaik turunkan tabung secara pelan. Ketika sudah lensa objektif sudah mengamati preparat ini, tapi masih blur gitu, kita bisa memainkan mikrometer untuk memfokuskan. Untuk makrometer, ini juga untuk menaik turunkan tabung, tapi secara cepat. Oke, lanjut. Yang kedua, mikroskop cahaya menggunakan cahaya dari listrik. Tadi sudah saya jelaskan, yang membedakan hanya sumber cahayanya. Sama saja. Oh, kalau dari gambar yang saya tunjukkan ini, yang saya contohkan ini dibedakan dari bentuknya juga, lengan mikroskopnya juga. Terusan letak mikrometer sama makrometer. Tapi, tambah ada penyangganya, tapi dari keseluruhan hampir sama. Lanjut dari fungsinya. Fungsi bagian mikroskop. Yang pertama dari lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif tersebut. Untuk lensa objektif, untuk lensa digunakan untuk melihat perbesaran bayangan objek. Lensa objektif ini memiliki perbesaran bayangan 10 kali sampai 100 kali. Lalu mikrometer dan makrometer. Makrometer untuk menaik turunkan tabung dengan secara cepat, dan mikrometer menaik turunkan tabung secara lambat. Untuk revolver digunakan untuk mengatur perbesaran dari lensa objektif. Selanjutnya, diafragma. Diafragma ini digunakan untuk mengatur banyak sedikit cahaya yang masuk tadi di bawah meja preparat. Lalu tabung untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dan okuler. Tabung tadi dinaik turunkan oleh makrometer dan mikrometer. Untuk lengan mikroskop digunakan untuk pegangan pada mikroskop. Penjepit kaca digunakan preparat agar tidak tergeser-geser. Oke, materi selanjutnya yaitu cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, kita bisa dengan meletakkan mikroskop pada tempat yang datar dan stabil, tidak bergelombang-gelombang. Jadi untuk menghindari kecelakaan pada kita pengamatan. Atau tiba-tiba mikroskop jatuh gitu. Jadi bisa terhindari dengan meletakkan mikroskop pada meja datar dan stabil. Lalu jika menggunakan mikroskop yang cahaya matahari langsung atau menggunakan tenaga listrik, kita bisa mencari tempat yang terkena langsung dari cahaya matahari atau di dekat colokan listrik. Yang kedua, kita bisa meletakkan preparat dan jepit preparat supaya tidak geser-geser. Nah, ketika objek sudah diletakkan, kita bisa menyalakan lampu atau mencari cahaya yang cukup supaya bisa langsung masuk ke dalam diafragma tersebut, langsung bisa mengenai objek, dan kita bisa mulai mengamati dengan memutar makrometer atau mikrometer untuk bisa memfokuskan pengamatan terhadap objek tersebut. Oke, selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka saya ambil dari buku Ilmu Pengetahuan Alam buku SMP kelas 8.
dengan penulis Saifuddin Al-Rahman, tahun terbit 2009. Diterbitkan oleh Harapan Baru, CV Harapan Baru. Yang kedua, saya melihat materi dari penulis Muhammad Reza Qurqani yang ditulis tahun 2021 dengan judul Mikroskop. Yang ketiga, saya mengambil materi dari jurnal pengembangan almari penyimpanan untuk perawat mikroskop di laboratorium jurusan kesehatan lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang ditulis oleh Haryanti S tahun 2009. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari presentasi ini. Saya Din Aprilia Angliani, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam bahasa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.